Puji nama Tuhan, haleluya jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan renungan pagi kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya, mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Dia Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamat untuk kita merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kami, Allah kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pertolongan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Tiada balasan daripada kami Tuhan selain memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang selalu mengubah hidup kami, agar kami tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman, kami buka hati kami buka telinga kami mendengarkan, dan tertanamlah di dalam hati kami firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini tema renungan kita yaitu breakthrough, yang artinya saudara terobosan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Surat ini adalah ucapan syukur Daud. Dia menuliskan surat ini di mana dia merasakan pertolongan Tuhan dan Tuhan telah melepaskannya dari cengkraman musuh-musuhnya. Musuh-musuh Daud ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terutamanya yaitu Saul dan beberapa orang lainnya, pasukan-pasukan Saul. Tapi kita melihat di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana ketika Daud mengalami suatu masalah, tapi dia tidak pernah melepaskan bahwa Tuhan yang terutama, dan dia itu tetap berseru kepada Tuhan dalam setiap permasalahan yang dialaminya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar tentang kisah Daud ini. Kita belajar dari pribadi Daud ini, bagaimana Daud menyelesaikan masalah bersama-sama dengan Tuhan. Daud menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tetap berserta dengan Daud? Mari kita belajar bersama-sama. Dari ayat pokok yang kita baca tadi, saya ajak kita membuka dari terjemahan lamanya Bapak Ibu. Dari terjemahan lama berkata begini, firman Tuhan berkata begini. Bahkan dengan Engkau juga berani aku menempuh satu pasukan, dan dengan Allahku aku melompat pagar tembok. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, saudara. Engkau menguatkan aku untuk menumpas musuh, dengan bantuan Allahku kudobrak pertahanan mereka. Jadi di dalam beberapa terjemahan yang kita baca ini, saya rindu kita membahas tentang dalam terjemahan sehari-hari Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, Engkau menguatkan aku untuk menumpas musuh, dengan bantuan Allahku kudobrak pertahanan mereka. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam teks yang kita baca 3 Alkitab ini, dengan berbeda-beda terjemahannya, kita dapat mengerti satu sumber, yang artinya Daud ini merasakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan dia, dan Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab Perjanjian Baru, di ayatnya yang ke-7 begini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Daud ini tetap berserah kepada Tuhan dalam setiap permasalahan yang dialaminya. Setiap apapun yang dialaminya, terutama dalam menghadapi musuh-musuhnya, ia tetap mengandalkan Tuhan, ia tetap mengutamakan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena satu hal yang ia percaya, bahwa Tuhan tetap bersama-sama, Tuhan tetap menolong dia kalau dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang harus kita pelajari dalam kisah ini?
Roh keberanian itu datang dari pribadi kita dalam menghadapi sesuatu masalah. Roh keberanian itu datang dalam pribadi kita, datang dalam hati kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberikan roh keberanian dalam hidup kita. Begitu juga dengan Daud pada saat ini. Bukan hanya roh keberanian yang Tuhan berikan kepadanya ketika ia berseru di ayat yang ke-7 berkata begini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak memberikan cuman roh keberanian saja, tetapi Tuhan memberikan juga kekuatan kepadanya dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana ketika jemaat-jemaat GPDI Tiberias Bogor juga dalam menghadapi suatu problema permasalahan yang ada, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap bersama-sama dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita cuma mengikuti langkahnya saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan di setiap permasalahan. Karena ketika Bapak Ibu, saudara yang memberkati jemaat-jemaat GPDI Tiberias Bogor, kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memimpin langkah kita. Tuhan yang menghadapi segala musuh kita. Tuhan memberikan akal kepada kita, roh Tuhan yang selalu memimpin kita. Mari jemaat-jemaat GPDI Tiberias Bogor, dalam menghadapi suatu permasalahan, menerobos suatu pagar yang telah dibuat oleh setan, andalkan kekuatan Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap permasalahan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan, demikian renungan pagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Kami berani mengambil risiko bersama-sama dengan Tuhan. Kami berani menghadapi suatu masalah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melangkah pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel beserta dengan Bapak Ibu semua. Haleluya. Di dalam